Beberapa pria menyerang seorang wanita, tidak menyadari bahwa anjingnya adalah anjing polisi terlatih, dan kejadian yang terjadi setelahnya mengejutkan semua orang. Elizabeth Martin, seorang wanita berusia 73 tahun, menjalani kehidupan damai di rumah kecilnya yang rapi dan sederhana. Sejak fajar menyingsing, Elizabeth menjalani rutinitas harian yang tenang dan hampir tanpa suara. Dia merawat tanaman di kebunnya, mengatur ulang perabotannya, dan sering menghabiskan waktu lama memandangi foto-foto berbingkai yang menghiasi ruang tamunya. Di antara semua itu, sebuah foto putrinya, Marissa, yang diambil bertahun-tahun lalu saat hubungan mereka masih dekat, memiliki makna khusus. Setiap kali Elizabeth memandang foto itu, dia menghela napas panjang, mengingat usahanya yang gagal untuk memperbaiki hubungan mereka setelah perceraian. Sayangnya, semua upayanya tampak sia-sia. Kesepian Elizabeth terasa nyata, bukan hanya di dalam rumahnya tetapi juga dalam ritual kecil yang dia lakukan untuk mengisi kekosongan dalam hidupnya, merajut di dekat jendela, mengamati tetangganya dari kejauhan. Meskipun dia menghargai ketenangan lingkungannya, jauh di lubuk hatinya, dia merindukan rumahnya kembali dipenuhi keceriaan dan tawa. Suatu sore, saat berjalan-jalan di pusat kota untuk menyelesaikan beberapa keperluan, perhatian Elizabeth tertuju pada percakapan yang dia dengar. Di dekat sebuah van dengan logo unit anjing polisi, dua petugas polisi sedang berdiskusi. Salah satu dari mereka berkata, anjing ini tidak bisa lagi bertugas. Sangat disayangkan, tapi dia sudah terlalu tua untuk bekerja. Dipenuhi rasa penasaran, meskipun biasanya dia pendiam, Elizabeth mendekati mereka dan bertanya, "Maaf, apa yang akan terjadi pada anjing itu?" Petugas yang lebih muda dengan suara penuh belas kasih menjawab bahwa anjing itu, seekor Doberman bernama Titan, telah menjadi anggota setia unit tersebut selama bertahun-tahun, tetapi sekarang pensiun karena usia. Dia menambahkan bahwa Titan tersedia untuk diadopsi jika ada yang siap memberinya rumah penuh kasih. Elizabeth terdiam, merasakan ikatan yang tak terduga dengan Titan. Di hadapannya, ada jiwa lain yang dianggap terlalu tua dan diabaikan oleh masyarakat, tetapi masih memiliki banyak hal untuk diberikan. Terdorong oleh perasaan ini, dia berkata, "Saya ingin mengadopsinya." Pernyataannya mengejutkan para petugas. Petugas-petugas itu menjelaskan perawatan yang dibutuhkan untuk anjing seperti Titan, termasuk pelatihan yang telah diterimanya. Meskipun awalnya ragu, Elizabeth memutuskan untuk membawanya pulang hari itu juga. Ketika Titan keluar dari van, penampilannya sangat mengesankan. Dia adalah anjing yang kuat dan berotot dengan bulu hitam mengilap dihiasi tanda coklat di kaki dan wajahnya. Matanya mencerminkan campuran kebijaksanaan dan disiplin dengan sedikit kelelahan dari seorang veteran yang menyadari masa kejayaannya telah berlalu. Dalam perjalanan pulang, Elizabeth mencoba mencairkan suasana dengan berkata, "Nah, Titan, sepertinya kita sekarang menjadi mitra. Kita berdua memulai babak baru, bukan?" Titan menatapnya sebentar sebelum kembali tenang di kursi belakang. Meskipun Elizabeth merasa cemas membawa anjing sebesar itu ke rumahnya, dia juga merasakan kedamaian yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang akhirnya berjalan dengan benar dalam hidupnya. Setelah sampai di rumah, dia memperkenalkan Titan pada lingkungan barunya. Titan memeriksa area tersebut dengan cermat, memperlihatkan pelatihannya yang jelas saat merespons perintah dasar dan tetap tenang. Meskipun sikapnya tenang, Elizabeth masih merasa sedikit kewalahan oleh ukurannya. Malam itu, saat Elizabeth melihat Titan berbaring di sudut ruang tamu, keraguan mulai muncul di benaknya. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar mampu memenuhi kebutuhan Titan dan apakah dia siap untuk merawat anjing seperti itu dengan baik. Namun, di tengah ketidakpastian ini, secercah harapan tumbuh di hatinya. Mungkin teman baru ini dapat mengisi kekosongan kesepiannya.
Melihat Titan tidur di rumahnya untuk pertama kalinya, Elizabeth merenungkan tanggung jawab yang kini ia emban dan mempertanyakan kesiapan dirinya untuk menghadapi perubahan ini. Keesokan paginya, rutinitas baru mulai terbentuk. Dia terbangun lebih awal oleh suara langkah kaki Titan di lantai ruang tamu. Dari posturnya yang anggun dan gerakan disiplin, terlihat jelas bahwa Titan bukan anjing biasa. Namun, Elizabeth yang sudah lama terbiasa hidup sendirian, merasa canggung berinteraksi dengannya. Sambil memegang secangkir kopi, dia mengamati Titan yang teliti memeriksa setiap sudut rumahnya, rasa ingin tahunya tanpa henti. Titan mengamati furnitur antik, tirai bersulam, dan sangat tertarik pada pintu belakang yang mengarah ke taman. Dengan senyum ragu, Elizabeth bergumam, "Ini rumahmu juga sekarang." Mendengar suaranya, Titan berbalik dan berjalan mendekatinya. Meski tubuhnya besar dan tampak mengintimidasi, matanya memancarkan perpaduan kekuatan dan kelembutan yang memberi Elizabeth rasa percaya diri yang baru. Hari-hari berlalu dan Elizabeth serta Titan perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan kehadiran satu sama lain. Terbiasa dengan gaya hidupnya yang tertata dan sepi, Elizabeth terkejut dengan gerak-gerik kecil penuh kasih dari Titan. Suatu hari, saat dia sedang merajut di kursi favoritnya, Titan mendekat dengan membawa sandal yang menggantung main-main di mulutnya. "Titan!" seru Elizabeth, mencoba terdengar tegas, tetapi tawanya mengkhianati kegembiraannya. Ada juga momen keintiman yang tak terduga. Pada malam pertama mereka bersama, Elizabeth telah menyiapkan tempat tidur sementara untuk Titan di sudut ruang tamu, tetapi Titan dengan gigih mengikutinya ke kamar tidur. Ketika Titan mencoba naik ke tempat tidurnya, Elizabeth dengan lembut menepuknya dan berkata, "Tidak, bukan di sini Titan, ini tempat tidurku." Doberman itu memandangnya sejenak, lalu berbaring di samping tempat tidurnya, seolah memahami bahwa Elizabeth membutuhkan teman seperti halnya dirinya. Seiring hubungan mereka semakin dalam, kenangan dari masa lalu Elizabeth mulai bermunculan. Suatu sore, saat berjalan-jalan di taman, Elizabeth berhenti di dekat semak mawar yang dia tanam bertahun-tahun lalu. Dia mengagumi bunga-bunganya. Pikirannya melayang ke masa-masa ketika putrinya, Marisa, biasa bermain di taman, tawanya memenuhi udara. Duduk di bangku, Elizabeth dengan lembut mengelus kepala Titan dan berkata kepadanya, "Titan, kau tahu Marisa sangat menyukai taman ini. Dia dulu bilang ini adalah surga kecil kami," katanya. Suaranya dipenuhi kesedihan. Tapi semuanya berubah. Aku sering bertanya-tanya, apakah aku yang harus disalahkan atas semua yang hancur? Perceraian adalah masa yang sangat berat dalam hidup Elizabeth. Dia berusaha melindungi Marisa dari beban emosionalnya, tetapi jurang yang tercipta dalam hubungan ibu anak mereka sangat dalam. Marisa menyalahkan Elizabeth atas perpisahan itu, dan tahun-tahun penuh jarak yang menyusul telah meninggalkan luka mendalam bagi mereka berdua. Di rumah bersama Titan, Elizabeth menemukan rasa aman yang sudah lama tak dia rasakan. Doberman itu tidak hanya menemaninya berjalan-jalan di lingkungan sekitar, tetapi juga selalu waspada. Suatu malam, saat Elizabeth sedang memasak, Titan mulai menggeram pelan, matanya terpaku pada jendela. Elizabeth mendekat untuk memeriksa, tetapi tidak menemukan apapun yang mencurigakan. "Tidak apa-apa, Titan, tidak ada apa-apa di sana," gumamnya, meskipun nada suaranya mengandung sedikit kegelisahan. Insiden seperti ini semakin sering terjadi. Titan menjaga rumah seolah-olah dia masih bertugas, memeriksa setiap pintu dan jendela sebelum akhirnya bisa tenang. Elizabeth mungkin tidak sepenuhnya memahami alasan Titan bersikap seperti itu, tetapi dia mulai mempercayai instingnya. Suatu pagi yang cerah, Elizabeth memutuskan untuk membawa Titan ke taman pusat kota, tempat yang sudah bertahun-tahun tidak dia kunjungi. Taman itu penuh dengan kehidupan, anak-anak tertawa dan bermain, para pelari melintas.
dan pasangan lansia duduk bercengkrama di bangku. Di samping Elizabeth, Titan berjalan dengan tenang namun penuh wibawa, menarik perhatian banyak orang. Semua tampak damai sampai Titan mulai berhenti berulang kali. Perhatiannya tertuju pada semak belukar di pinggir jalan setapak. Dia menegang, telinganya tegak, menunjukkan sikap sangat waspada. "Ada apa, Titan?" tanya Elizabeth, mencoba menenangkannya sambil menarik tali pengikatnya. Titan mengeluarkan gonggongan pelan namun tegas, pandangannya tetap terpaku pada semak itu. Merasa cemas, Elizabeth tidak melihat apapun yang mencurigakan, tetapi kesulitan melanjutkan langkah karena Titan masih terpaku. Tepat saat itu, sebuah bayangan melintas di balik semak, cepat dan nyaris tak terlihat, namun cukup untuk menarik perhatian Elizabeth sebelum menghilang. Penasaran sekaligus sedikit gelisah, dia memutuskan untuk mempersingkat kunjungan mereka dan kembali ke rumah tanpa menyadari bahwa ini hanyalah awal dari masalah yang lebih besar. Setelah di rumah, Elizabeth menyadari bahwa perilaku aneh Titan semakin meningkat. Dia berpatroli di taman dengan lebih teliti, tidak pernah kehilangan konsentrasi. Suasana di rumah mulai berubah. Kewaspadaan Titan yang terus-menerus mengisyaratkan adanya bahaya yang tidak dapat Elizabeth deteksi. Dia berjalan di dalam rumah sepanjang hari dengan langkah hati-hati, sering berhenti di jendela untuk mengintip keluar. Di malam hari, geraman pelannya kadang-kadang memecah kesunyian. Awalnya Elizabeth menganggap tindakan Titan hanya bagian dari penyesuaiannya dengan lingkungan baru. Namun, kegelisahannya semakin besar. "Apa yang kau lihat, Titan?" tanyanya suatu malam saat Titan berdiri membeku di dekat pintu belakang, mengamati taman yang gelap. Titan hanya menggerakkan telinganya, seolah-olah menunggu suara sekecil apapun untuk mengonfirmasi kecurigaannya. Pasrah, Elizabeth menutup tirai dan pergi tidur. Meski butuh waktu bagi Elizabeth untuk terlelap, di sebuah rumah kumuh di pinggiran kota, dua pria sedang merancang rencana mereka. Charles Rivers, seorang pencuri berpengalaman, mengintip melalui jendela yang pecah sambil berdiskusi dengan rekannya, Jacob Taylor. "Rumah itu sempurna," ujar Charles, sambil menunjukkan foto rumah Elizabeth yang diambilnya di taman. Dia telah mengikutinya selama beberapa hari, mencatat pola harian Elizabeth yang tenang dan mudah ditebak. "Apakah kamu yakin anjing itu kelihatannya cukup besar?" sela Jacob dengan nada ragu. "Dia sudah tua, dia tidak akan menjadi masalah." Charles terkekeh sambil memeriksa perlengkapannya. Rencana mereka sederhana, masuk lewat pintu belakang pada malam hari, mengambil apapun yang bisa mereka bawa, lalu kabur sebelum ada yang menyadari. Bagi mereka, Elizabeth hanyalah seorang wanita tua yang rentan, kecil kemungkinan untuk melawan. Di sisi lain kota, Elizabeth bergulat dengan rasa kesepiannya sendiri. Sore itu, duduk di kursi favoritnya dengan secangkir teh, dia memutuskan untuk mencoba menghubungi putrinya, Marissa, sekali lagi. Dengan hati-hati dia memasukkan nomor telepon, detak jantungnya meningkat dengan setiap nada sambung. Telepon berbunyi, lalu suara Marissa terdengar. "Hai, Anda telah menghubungi Marissa. Silakan tinggalkan pesan setelah nada." Pesan suara itu menjawab. Elizabeth menghela napas dalam-dalam dan meletakkan teleponnya kembali. Dia merenungkan apakah Marissa sengaja menghindarinya atau terlalu sibuk dengan hidupnya sendiri. Tetapi setiap panggilan yang tidak terjawab hanya mempertegas rasa keterasingannya. Titan yang berbaring di kakinya mengangkat kepalanya mendengar desahannya. "Kau tahu, Titan," gumamnya, "kadang-kadang aku berpikir aku harus menyerah saja. Mungkin dia tidak akan pernah memaafkanku." Merasakan kesedihannya, anjing itu mendekat, menyandarkan kepalanya di pangkuan Elizabeth. Elizabeth mengelus lembut telinganya, menemukan penghiburan dalam kehadirannya yang setia. Di bawah cahaya redup rumah kumuh, Charles dan Jacob sedang merampungkan rencana mereka.
Kita akan bergerak besok malam. Pastikan semuanya sudah siap, perintah Charles sambil memeriksa senter dan karung kecil untuk hasil jarahan mereka. Jacob mengangguk meski ketidaknyamanannya terlihat jelas. Dia masih merasa khawatir tentang anjing itu, tetapi memilih menyimpan pikirannya sendiri, berpikir, ada sesuatu tentang anjing itu yang membuatku gelisah. Malam itu Titan tampak gelisah luar biasa. Sementara Elizabeth sibuk di dapur, Titan tetap berjaga di dekat pintu belakang, sesekali menggeram, mengabaikan panggilan Elizabeth untuk kembali ke tempat biasanya. Titan, ke sini, tidak apa-apa, tidak ada apa-apa di luar sana. Elizabeth mencoba menenangkannya, meskipun nada suaranya mengungkapkan kecemasannya sendiri. Akhirnya, dia memutuskan untuk memeriksa taman dengan senter. Setelah memastikan tidak ada yang mencurigakan, dia memastikan semua pintu dan jendela terkunci sebelum pergi tidur. Namun, geraman Titan yang terus-menerus tetap terdengar di latar belakang mengganggu upayanya untuk terlelap. Charles dan Jacob memastikan rencana mereka akan beraksi malam berikutnya. Charles yakin dengan kesuksesan mereka, tetapi Jacob, meskipun tampak tenang, terus dihantui oleh pikiran tentang Titan. Hanya anjing tua, jangan khawatir, Charles meyakinkan, lebih untuk dirinya sendiri daripada untuk Jacob. Lingkungan sekitar tenggelam dalam keheningan malam itu. Setelah hari yang melelahkan, Elizabeth pergi tidur lebih awal. Titan, yang selalu waspada, memantau rumah dengan kewaspadaan yang tidak biasa. Tubuhnya tegang, telinganya terangkat, dan dia bergerak perlahan, penuh kehati-hatian, seolah-olah menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Di luar, Charles memberi isyarat ke arah pintu belakang dengan senyum percaya diri. Mudah sekali, tidak akan ada yang mendengar kita, dan jika anjing itu muncul, itu tidak akan menghentikan kita, ujarnya dengan bangga. Jacob, yang jelas lebih gugup, menyesuaikan sarung tangannya dan mengangguk tanpa bicara. Mereka mulai membuka kunci. Di dalam, Titan yang berada di dekat dapur tiba-tiba menghadap ke arah pintu belakang. Suara geraman dalam yang mengancam muncul dari tenggorokannya, memperingatkan keberadaan orang asing. Dengan satu klik, kunci terbuka dan para penyusup melangkah masuk, tersembunyi dalam kegelapan. Jacob menyalakan senter, memindai ruang tamu, sementara Charles mulai menggeledah furnitur, mencari barang berharga. "Lihat, aku bilang ini mudah," bisik Charles sambil membuka laci yang berisi foto-foto lama dan dokumen. Saat itu, suara halus, langkah kaki berat dan disengaja dari arah lorong menarik perhatian mereka. Jacob mengarahkan senter ke arah suara itu, dan dalam sorotan cahaya, dua mata bersinar muncul, diikuti oleh sosok besar yang mengintimidasi. Titan melangkah keluar dari kegelapan, auranya yang berwibawa mendominasi ruangan. Suara geraman dalam yang mengancam memecah keheningan. "Itu anjingnya," bisik Jacob, mundur ketakutan. Charles berusaha tetap tenang, menanggapinya dengan mengejek. "Hanya anjing tua, ayolah, dia tidak bisa berbuat banyak." Titan tidak ragu sedikit pun, meski tubuhnya besar dan usianya sudah tua, dia meluncur ke arah Charles dengan kecepatan mengejutkan, menjatuhkannya ke lantai. Saat Charles menjatuhkan benda yang dipegangnya dan berusaha membela diri, Titan yang terlatih untuk situasi seperti ini menggigit lengan Charles dengan kuat, membuatnya tak bisa bergerak. Jacob yang membeku karena ketakutan meraih sebuah lampu dan melemparkannya ke arah Titan. Titan sejenak melepaskan Charles untuk mengarahkan fokusnya ke Jacob yang segera berlari menuju pintu belakang. Namun Titan lebih cepat dan berhasil menjatuhkannya juga ke lantai. Gonggongan keras Titan menggema di seluruh rumah, membangunkan Elizabeth dari tidurnya. Terkejut dengan keributan tersebut, dia melompat dari tempat tidur dengan jantung berdebar kencang. Dengan ponsel di tangan, dia berjalan perlahan ke lorong dan terhenti mendadak saat melihat apa yang terjadi.
Titan menahan Jacob di lantai, sementara Charles memegangi lengannya yang terluka sambil berusaha berdiri. "Titan, hati-hati!" teriak Elizabeth dengan suara yang mencampur ketakutan dan kekhawatiran terhadap anjingnya. Di tengah kepanikan, dia berhasil menghubungi polisi. Suaranya gemetar saat menjelaskan situasi tersebut. Titan tetap waspada, memastikan para penyusup tidak bisa bergerak. "Tidak apa-apa, Titan. Polisi sedang dalam perjalanan," ujar Elizabeth menenangkannya, menjaga jarak aman tetapi tetap mencoba menenangkan. Dalam keputusasaan, Charles meraih sesuatu di dekatnya dan mengayunkannya ke arah Titan. Titan dengan cekatan menghindar dan mendorong Charles kembali ke dinding. Sementara itu, Jacob tidak bisa banyak bergerak karena tekanan Titan yang kuat. Ruangan dipenuhi dengan teriakan putus asa para pencuri, gonggongan Titan yang terus-menerus, dan perintah Elizabeth yang gemetar saat mencoba mengendalikan situasi sambil menunggu polisi datang. Siren polisi akhirnya memecah ketegangan. Meski terlihat lelah, Titan tetap berjaga, melindungi Elizabeth hingga bantuan tiba. Ketika polisi memasuki rumah, mereka disambut dengan pemandangan luar biasa. Seekor anjing yang dikenal sebagai pensiunan dari unit K9 berhasil melumpuhkan 2 penyusup sendirian. Charles dan Jacob dengan cepat ditangkap dan para petugas memuji keberanian Titan. "Saya tidak percaya dia masih punya energi seperti ini," kata salah satu petugas sambil mengusap kepala Titan dengan lembut. Elizabeth dengan tangan yang masih gemetar berlutut di depan Titan dan menatap matanya. "Terima kasih, Titan. Kamu pahlawan saya," bisiknya dengan suara parau sambil menangis dan mengelus bulunya yang halus. Tak lama kemudian, Elizabeth melihat luka kecil yang berdarah di sisi tubuh Titan dan napasnya yang berat. Dengan cemas, dia meminta petugas memanggil dokter hewan. "Anjing ini menyelamatkan hidup saya. Saya tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya," pintanya dengan penuh haru. Meski lelah, Titan sempat mengibaskan ekornya sedikit saat mendengar suara Elizabeth, menunjukkan sisa kekuatannya. Saat petugas melakukan pemeriksaan dan mengamankan area, suasana masih dipenuhi ketegangan. Charles dan Jacob yang kini diborgol digiring keluar rumah. Sepanjang waktu Elizabeth yang masih sangat terguncang terus memperhatikan Titan yang meskipun terluka tetap setia berada di sisinya. "Aku tidak percaya," seru salah satu petugas sambil berlutut untuk membelai Doberman itu. "Anjing, ini benar-benar pahlawan." Petugas lain segera mengenali Titan dan berkata, "Itu Titan. Dia dulu bekerja di unit K9. Luar biasa dia masih sekuat ini." Mendengar itu, Elizabeth merasa bangga sekaligus cemas. Dia melihat Titan yang terengah-engah dan menunjukkan tanda-tanda kelelahan, sementara darah terus mengalir dari lukanya. Dengan rasa urgensi yang mendesak, dia berkata, "Tolong, kita butuh dokter hewan sekarang. Anjing ini menyelamatkan hidupku. Aku tidak bisa." Dia terhenti, suaranya tersendat. Membiarkan sesuatu terjadi padanya, pintanya. Dengan air mata mulai menggenang di matanya sambil menunggu kedatangan dokter hewan. Para petugas sibuk mengumpulkan bukti, memotret tempat kejadian, dan mengamankan barang curian yang ditinggalkan. Namun tindakan luar biasa, Titan menarik perhatian media. Salah satu petugas yang merekam momen tersebut dalam video berkomentar, "Kisah ini harus dibagikan. Anjing seperti ini pantas untuk dirayakan." Tak lama kemudian, kisah kepahlawanan Titan tersebar luas di media sosial. Titan, anjing pahlawan, menyelamatkan pemiliknya dan menangkap 2 penjahat berbahaya. Foto-foto Doberman pemberani itu berdiri tegap meski terluka, menjadi viral dan melambangkan semangatnya yang tak tergoyahkan. Sambil menunggu dokter hewan, Elizabeth tetap di sisi Titan dengan lembut membelainya.
Kamu lebih dari sekadar anjing Titan. Kamu adalah sahabatku, pelindungku. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu, gumamnya. Meski lelah, Titan menatap Elizabeth, ekornya bergerak pelan, seolah memahami setiap kata yang diucapkannya. Ketika dokter hewan tiba, mereka segera memeriksa Titan dan mencatat ketangguhannya. Lukanya hanya dangkal, tetapi dia membutuhkan jahitan dan istirahat. Dia luar biasa kuat untuk usianya, kata dokter hewan itu. Elizabeth menghela napas lega, bersyukur Titan akan baik-baik saja. Dia mengucapkan terima kasih kepada dokter hewan saat Titan dengan hati-hati dimasukkan ke ambulans hewan. Sebelum mereka berangkat, Elizabeth mengelus bulu Titan sekali lagi dan berbisik, "Aku berjanji akan melakukan segala yang aku bisa untuk merawatmu, seperti kamu telah merawatku." Sementara itu, beberapa mil jauhnya Marissa, putri Elizabeth, sedang menonton berita malam saat makan malam. Perhatiannya langsung teralihkan ketika dia mendengar nama ibunya disebut. Reporter itu merinci insiden di rumah Elizabeth dan menampilkan rekaman Titan yang sedang menerima perawatan medis. Seorang wanita berusia 73 tahun diselamatkan oleh anjingnya, mantan anggota unit K9, selama upaya perampokan, lapor pembawa berita. Garpu Marissa jatuh ke piring. Kata-kata itu memicu kenangan masa kecil tentang bagaimana ibunya selalu melindunginya dan berusaha demi kebaikannya. Rasa bersalah menghampirinya. Selama bertahun-tahun, dia menjauhkan diri dari Elizabeth, menyimpan rasa kesal. Namun, melihat ibunya dalam sudut pandang baru ini membuatnya ingin terhubung kembali. Dengan impulsif, dia mengangkat telepon dan menelepon Elizabeth. Ketika ibunya menjawab, Marissa kehilangan kata-kata, terhanyut oleh emosi dan keinginan tiba-tiba untuk memperbaiki hubungan yang telah renggang. "Marissa," suara Elizabeth menunjukkan keterkejutannya ketika melihat nama putrinya muncul di ID penelepon. "Bu, aku melihat berita. Apakah ibu baik-baik saja?" Suara Marissa bergetar, menunjukkan beratnya momen emosional itu, membuat keduanya merasakan dinding di antara mereka mulai runtuh. "Aku baik-baik saja, sayang. Titan adalah anjing yang luar biasa," jawab Elizabeth, berusaha tetap tenang meskipun suaranya menunjukkan perasaan yang mendalam. Dengan air mata yang mulai menggenang, Marissa menjawab, "Bu, aku harus bertemu dengan ibu. Kita harus bicara." Beberapa jam kemudian, Marissa tiba di rumah Elizabeth. Pemandangan ibunya yang merawat Titan dengan lembut, yang berbaring nyaman di tempat tidur darurat di ruang tamu, membuat air mata mengalir di matanya. Marissa berjalan mendekat dan memeluk ibunya dengan diam. "Maafkan aku, Bu. Maafkan aku karena terlalu lama menjauh. Aku pikir aku punya alasan yang baik, tetapi ternyata aku salah, akunya." Elizabeth sangat tersentuh, menjawab, "Aku juga membuat kesalahan, sayang, tapi aku senang kamu ada di sini sekarang." Titan mengamati reuni penuh kehangatan itu, ekornya bergerak perlahan, seolah-olah tahu dia telah berperan dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar menjaga rumah. Dia membantu memperbaiki hubungan keluarga yang retak. Saat mereka berbincang, Marissa mengusulkan ide yang tak terduga. "Bu, Titan luar biasa, tetapi dia seharusnya tidak sendirian. Bagaimana kalau kita mencari anjing lain untuk menemaninya?" Senyum Elizabeth melebar, merenungkan betapa banyak Titan telah mengubah hidupnya. "Itu ide yang bagus," dia setuju. Bersama-sama mereka merencanakan untuk mengunjungi tempat penampungan hewan lokal, menandai awal babak baru dalam hubungan mereka yang telah diperbaiki. Elizabeth mengelus kepala Titan dan berbicara dengan penuh rasa syukur, "Terima kasih, sahabatku. Kamu menunjukkan bahwa selalu ada kesempatan kedua, bahkan untukku." Sinar matahari yang hangat menyelimuti taman, memberikan cahaya lembut saat Elizabeth berjalan bersama Titan, yang melangkah dengan semangat baru setelah pemulihannya.
Marisa berjalan di samping mereka, senyumnya malu-malu tetapi penuh harapan saat dia menjelajahi nuansa hubungan mereka yang diperbarui. Bagi Elizabeth, jalan-jalan ini melambangkan awal dari kemungkinan yang belum pernah dia bayangkan, kesempatan kedua dengan putrinya, dan ikatan yang lebih kuat dengan Titan. Setelah insiden itu, dunia Elizabeth mengambil dimensi baru. Marisa yang dibebani rasa bersalah karena bertahun-tahun menjauh mulai sering berkunjung. Apa yang dimulai sebagai kunjungan singkat dan canggung berkembang menjadi sore-sore panjang yang dipenuhi tawa, kenangan bersama, dan percakapan mendalam. Titan selalu menjadi penjaga setia, menikmati kebersamaan mereka sama seperti Elizabeth. Bersama, Elizabeth dan Marisa memberi kehidupan baru pada rumah itu, memperbarui dekorasi, menyingkirkan yang lama, dan menambahkan elemen-elemen yang mencerminkan selera mereka bersama. Selama salah satu sesi kolaboratif ini, Marisa mengutarakan ide yang menjanjikan untuk lebih memperkaya hidup mereka. "Bu, aku sudah berpikir, Titan seharusnya tidak sendirian. Bagaimana kalau kita mencari anjing lain?" Awalnya terkejut, ekspresi Elizabeth segera melunak menjadi senyuman hangat, membayangkan Titan dengan teman baru. "Itu ide yang indah, sayang. Jika Titan mengajarkan kita sesuatu, itu adalah bahwa semua orang pantas mendapatkan kesempatan kedua." Elizabeth dan Marisa merencanakan kunjungan mereka ke tempat penampungan hewan dengan sangat matang, yang akhirnya dilakukan beberapa hari kemudian. Saat mereka memasuki tempat penampungan, Elizabeth merasakan campuran kegembiraan dan keraguan, sementara suara gonggongan anjing menggema di sekitar mereka. Titan bersama mereka seolah menyadari bahwa dia akan bertemu teman baru. Manajer tempat penampungan memandu mereka menyusuri deretan kandang, memperkenalkan mereka pada berbagai anjing yang merindukan keluarga. Seekor anjing German Shepherd bernama Max yang telah diselamatkan dari jalanan segera menarik perhatian Titan. Lebih muda dari Titan, Max memiliki ketenangan yang anggun, yang kontras dengan tubuhnya yang kokoh. "Aku rasa kita sudah menemukan yang tepat," ujar Elizabeth, memperhatikan Titan dan Max saling menatap penasaran sebelum mulai bermain bersama. Dengan kedatangan Max, dinamika di rumah mereka berubah. Titan menjadi mentor bagi Max, menunjukkan aturan rumah melalui perilakunya yang disiplin. Elizabeth dan Marisa sangat senang melihat bagaimana kedua anjing itu berinteraksi, membawa energi dan kebahagiaan yang menular ke dalam rumah mereka. Pada suatu sore yang cerah, saat Elizabeth sedang menyiram tanaman, Marisa bergabung dengannya dengan membawa secangkir teh dan mereka mulai berbincang. "Bu, apakah ibu pernah membayangkan kita akan berada di momen seperti ini?" tanya Marisa, menunjuk ke arah Titan dan Max yang bermain di halaman. "Sejujurnya tidak," jawab Elizabeth. Senyumnya mencerminkan kedamaian dan rasa syukur yang mendalam. "Tapi sekarang, aku tidak akan menukarnya dengan apapun di dunia ini." Pengaruh Titan melampaui Elizabeth dan Marisa, menjangkau seluruh komunitas. Warga setempat mulai mengunjungi Elizabeth untuk bertemu dengan anjing pahlawan itu dan mengungkapkan rasa terima kasih atas keberaniannya. Bahkan, kota itu mengadakan penghormatan khusus di Taman Pusat, di mana Elizabeth diundang untuk berbicara. "Titan bukan hanya pahlawan bagiku," kata Elizabeth kepada kerumunan. "Dia menunjukkan kepadaku bahwa tidak pernah terlalu terlambat untuk memulai kembali, mencintai, dan terhubung kembali dengan hal-hal penting dalam hidup." Penonton bertepuk tangan hangat, dan Titan yang duduk di sebelah Elizabeth tampak menikmati pujian tersebut. Kini Elizabeth, Marisa, Titan, dan Max secara rutin berjalan-jalan di taman, menikmati momen kebersamaan mereka.
Kedua anjing itu berlarian. Semangat mereka yang hidup menarik senyuman dari siapa saja yang mereka lewati. Melihat putrinya dan kedua anjing itu bermain, Elizabeth merenung dalam diam. Kadang-kadang, kesempatan kedua datang bukan melalui orang lain, tetapi melalui pelajaran yang mengajarkan kita untuk hidup dengan cara baru. Menyadari tatapan ibunya yang penuh perenungan, Marissa bertanya, "Apa yang sedang ibu pikirkan?" "Aku berpikir tentang betapa beruntungnya aku memiliki kamu di sini," jawab Elizabeth, "dan bagaimana Titan telah mengubah hidup kita." Dengan kata-kata itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju Cakrawala, meninggalkan pemikiran yang menenangkan bagi pembaca. Terlepas dari usia atau kesulitan di masa lalu, selalu ada ruang untuk rekonsiliasi, cinta, dan harapan.